Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Huwal awalu wal akhiru wal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang sholat secara utuh, sesuai apa yang saya pahami dan apa yang pernah diajarkan guru saya. Jika saudara tidak sepaham, maka biarkan saya berjalan sesuai apa yang pernah saya pelajari dan apa yang saya pahami, saya yakini saat ini, insya Allah. Kenapa saya kembali membahas ini? Karena masih banyak saudara-saudara belum memahami. Saudara, sebelum kita membahas masalah ini, saya ingin sedikit menjelaskan sesuai perkataan-perkataan saya yang ada di konten-konten sebelumnya. Saya sering mengatakan bahwa jangan lagi mencari Allah, karena yang mencari itulah yang dicari. Sekali lagi, jangan lagi mencari Allah, karena yang mencari itulah yang dicari. Tuhan sendiri mengatakan, aku bersama hambaku di mana saja dia berada. Dan dia juga mengatakan, aku lebih dekat daripada urat lehernya. Subhanallah. Dia lebih dekat daripada urat leher. Sedangkan urat leher ini menyatu dengan kita. Ini yang harus kita renungkan, saudara. Itulah sebabnya sering saya mengatakan, jangan lagi mencari. Karena yang mencari itulah yang sesungguhnya yang dicari. Sehubungan masalah sembahyang, banyak sekali yang telepon saya bahwa ketika saya sembahyang, saya melihat wajah saya. Ada lagi mengatakan ketika saya sembahyang, saya melihat lafaz Allah. Bahkan ada yang sengaja menghadirkan bayangannya, wajahnya di depannya, baru diangkat takbirnya. Nauzubillah. Kenapa ingin saya menjelaskan ini sejelas-jelasnya agar kita tidak tertipu dengan angan-angan kita. Agar kita tidak tertipu dengan tipu daya iblis. Kalau kita misalnya menghadirkan bayangan kita, atau menghadirkan lafaz-lafaz Allah maupun kalimat la ilaha illallah atau Allah, baru kita takbir Allahu Akbar, maka sama saja kita berhala. Sama. Kenapa? Karena yang disembah itu bersama kita. Aku lebih dekat daripada urat lehermu.
Itulah sering saya katakan, jangan mencari lagi. Karena yang mencari, itulah yang dicari. Saudara, saya akan menjelaskan kembali bahwa di dalam sembahyang itu atau sholat itu, yang paling penting adalah takbiratul ihram dan sadar tentang Allah. Sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus betul-betul sadar bahwa Allah itulah yang berbuat di dalam sembahyang. Tidak ada satu perbuatan makhluk kecuali Allah. Kita harus betul-betul memahami ini, saudara, karena kita, apalagi di Indonesia ini, mayoritas orang Muslim wajib sholat, tapi kita harus memahami ilmu di dalam sholat itu, agar kita tidak menyembah angan-angan, tidak menyembah nama Allah saja. Kita harus sadar tentang Allah. Tidak boleh kita sadar tentang diri sendiri. Tidak boleh mengatakan akulah yang sholat, akulah yang ini, akulah tahiyat, akulah takbir. Tidak boleh. Itu namanya menduakan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali Allah. Artinya kita harus memfanakan diri di dalam sholat itu. Memfanakan diri dan menghidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada perbuatan di dalam sholat itu kecuali perbuatan Allah. Ingat itu. Kemudian takbir. Saya akan jelaskan lagi sedikit masalah takbir ini. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, harus bersamaan ini sampai ke dalam dengan kata hu. Kalau perlu bersamaan Allahu Akbar, tutup mata. Setelah kita mengatakan Akbar, buka mata. Nah, setelah mata terbuka, jelaslah Maha Besar. Subhanallah. Nah, saya sering menjelaskan di konten-konten sebelumnya, apalagi konten yang pertama, di situ saya menjelaskan ketika naik napas I, keluar napas A, berhenti napas U, baru kita takbir. Itu sering saya katakan di luar konten maupun dalam konten bahwa saya mengajarkan ini bagi orang-orang yang pemula. Tapi setelah sudah memahami naik turun napas itu, tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi harus naik, turun, berhenti baru takbir. Kenapa? Jujur, setiap kita berkata-kata, pasti napas itu berhenti. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, napas itu berhenti. Tidak mungkin dia naik, tidak mungkin turun. Makanya kata guru saya, jangan angkat takbirmu ketika napas lagi naik atau lagi turun. Karena kenapa? Memang tidak naik, tidak turun ketika kita angkat takbir. Angkatlah takbirmu ketika napasmu itu berhenti, maupun naik maupun di bawah. Misalnya tarik naik berhenti di atas tidak masalah, turun ke bawah berhenti tidak masalah. Angkat takbir karena sampailah ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Hu itu artinya dia yang berbuat di dalam sembahyang, bukan kita. Dia yang berlaku dalam sembahyang, bukan kita. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, jangan sampai kita terjebak
atau tertipu di dalam sholat. Banyak sekali itu orang saya dengar, bahkan banyak orang yang bertanya kepada saya. Dia menghadirkan bayangan dirinya, baru diangkat takbirnya. Ada lagi menghadirkan lapas-lapas, misalnya la ilaha illallah atau Allah, baru angkat takbirnya. Na'udzubillah. Itu namanya berhala. Menyembah nama. Sering saya katakan saudara, ketika kita mengangkat takbir, Allahu Akbar, itulah dia. Siapa lagi kalau bukan dia? Karena dia kalam. Dia yang berkata-kata. Dia yang menggerakkan segala sesuatu. Tanpa dia kita tidak bisa apa-apa. Jangan menyembah. Jangan menyembah Tuhan yang ada di luar dirimu. Karena Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher kita. Ini Allah sendiri yang mengatakan, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Subhanallah. Tidak perlu kita berusaha menghadirkan sesuatu, tidak perlu. Apalagi berusaha menghadirkan bayangan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara, semoga dipahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.